Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sebab Tuhan baik. Karena kasih setianya kita ada sampai hari ini, saya percaya semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Laksana Raja Wali. Kita akan buka di dalam Ulangan 32 ayat 11-12. Saya baca untuk saudara. Laksana Raja Wali membangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 32 ayat Ulangan ini, dari ayat 1 sampai 43, itu adalah nyanyian daripada Musa. Dan nyanyian ini, saudara, di sana mengandung pujian kepada Allah yang luar biasa, tapi di sana juga mengandung nasihat. Selain nasihat ada juga di sana mengandung teguran kepada bangsa Israel. Bagaimana saudara itu terjadi? Karena bangsa Israel yang adalah notabene orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, sudah dikeluarkan dari perbudakan di Mesir dan dibawa kepada suatu negeri yang sangat indah dan yang penuh dengan kelimpahan berkat jasmani di sana dan rohani. Dikatakan di situ malah bangsa Israel berubah setia kepada Allah. Berubah, mereka malah menyembah kepada Allah-Allah lain, menyembah kepada Allah asing. Padahal jelas Alkitab mencatat dalam ayat 12, demikian Tuhan menuntun dia, dan tidak ada Allah asing. Tetapi ternyata saudara, Israel melakukan hal yang sangat menyakitkan hati Allah. Dan saudara, kalau bicara tentang Raja Wali, Musa mengumpamakan Tuhan sebagai Raja Wali yang luar biasa di sini. Dikatakan kalau kita berbicara tentang Raja Wali, saya ada mencatat tentang beberapa hal tentang Raja Wali. Saudara perhatikan, yang pertama, burung Raja Wali ini adalah burung yang memiliki penglihatan yang paling baik. Dia lebih baik penglihatannya daripada manusia. Dari jarak sekitar 1 km sampai 2 km, dia bisa melihat dengan jelas mangsa yang akan diterkamnya. Itu yang pertama, penglihatannya sangat jelas. Dan yang kedua, burung ini sangat tangguh. Dia bisa menghadapi badai. Sekeras apapun badai itu, dia bisa ada di atas badai, saudara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memiliki rentang sayap yang sangat kuat, sehingga dia bisa terbang tinggi, saudara. Dia bisa terbang tinggi. Ya. Dan yang keempat, Raja Wali ini adalah burung yang bisa mengikuti arus angin yang sekeras apapun. Kalau burung-burung yang lain, saudara, kena badai akan langsung terseret oleh badai. Tetapi kalau Raja Wali ini, dia akan ikut dan menari-nari di tengah badai, saudara. Itulah Raja Wali. Dan yang kelima, dia selalu membangun, saudara, dia membangun sarangnya di atas tempat-tempat yang sangat tinggi. Ya, di tempat di bukit-bukit batu yang terjal atau di pohon-pohon yang sangat tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Dan yang keenam, sayap Raja Wali ini bisa dibentangkan, bisa sampai 2 meter. Kurang lebih ya, saudara ya. Raja Wali dewasa. Dan Raja Wali ini bisa memiliki hidup usianya bisa sampai 120 tahun. Sangat panjang usianya. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, saudara, Raja Wali ini mempunyai 2 fase hidup dalam hidupnya. Yaitu fase yang pertama, dia dari 0 tahun sampai ke 60. Itu adalah fase kekuatan yang pertama. Yang usia 60, dia akan segera istirahat. Nah, dalam masa istirahat ini dia akan istirahat selama setahun, saudara. Dia tidak akan keluar kemana-mana, tetapi dia akan bertransformasi, mengganti paruhnya yang sudah panjang dan bengkok yang nggak bisa dipakai lagi, dan bulu-bulunya yang sudah tua itu akan dicabut semua. Nah, saudara yang tak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara tahu bahwa selama setahun ini itu terjadi 2 fase kehidupan Raja Wali di dalam penyendiriannya dia, dalam dia menyendiri di sini. 6 bulan pertama itu dia akan mencabut bulu-bulunya, semua dicabut, kuku-kukunya dipatahkan dan paruhnya dipatahkan,
Dan saudara yang kekasih, tahukah saudara bahwa selama setahun itu dia mengalami rintihan, tangisan, kesedihan yang sangat luar biasa. Kalau manusia berkata dia mengalami pergumulan yang sangat berat di situ dalam setahun itu. Dia mengalami banyak tekanan di situ. Kenapa? Dia harus bertahan di masa 1 tahun itu. Kenapa? Dia harus mencabut sendiri bulu-bulunya dan paruhnya harus dipatahkan sendiri dan kuku-kukunya harus dicabut. Saudara, ini sangat menyakitkan dan dengan kata lain dia penuh rintihan di dalam masa 1 tahun itu. Dan saudara yang kekasih, di dalam 6 bulan pertama setelah semua tercabut, semua sudah lepas, 6 bulan kedua menuju setahun, saudara, dia akan mulai tumbuh. Kuku baru, paruh yang baru, bulu yang baru. Saudara, setelah setahun genap, dia menjadi satu raja wali yang baru, yang semua baru. Dengan kata lain, dia menjadi satu raja wali yang kuat, yang perkasa lagi. Dia bisa melewati semua rintangan. Dia akan terbang tinggi. Saudara, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara perhatikan. Laksana raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara kekasih, kata menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ini menunjukkan proses kehidupan seekor raja wali. Selama dia masih kecil, saudara, dia akan dibimbing, diberi makan, diberi minum, semua dicukupkan oleh induknya. Nah, saudara yang kekasih, bahwa Tuhan pun seperti itu dengan kehidupan kita. Selama kita masih belum dewasa, akan diberi makan yang sesuai. Tetapi ketika untuk melatih kedewasaan seekor raja wali, dikatakan ketika masanya tiba, dia akan menghancurkan sarangnya dan menendang keluar raja wali itu. Saudara, anak raja wali ini akan terjatuh sampai ke bawah. Saudara perhatikan. Tetapi yang menjadi istimewa di sini, saya memperhatikan Alkitab mencatat sini, ia melayang-layang di atas anak-anaknya. Saudara perhatikan. Jadi proses yang terjadi dalam kehidupan anak-anak raja wali ini, saudara, tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan sendiri. Nah, saudara yang kekasih, kehidupan kita pun sama seperti itu. Allah tidak mau kita hidup dalam tengah-tengah kondisi yang zona yang nyaman. Allah ingin supaya kita keluar, melatih hidup kita, iman kita dengan segala macam proses kehidupan, baik yang sangat menyakitkan sampai luka-luka batin terjadi dalam hidup kita. Itu yang akan kita alami, saudara, dan yang sedang mungkin kita alami. Ingat baik bahwa sementara itu terjadi proses ini, pergumulan ini, Allah melayang-layang di atas anak-anaknya, saudara. Dia memperhatikan dengan jelas, dia dengan jeli, dia tidak meninggalkan sedetik pun. Allah tidak membiarkan kehidupan kita menjalani hidup ini dengan kesulitan, dengan apa yang kita alami sendiri, tidak. Tetapi dikatakan dia melayang-layang di sana. Dan kalimat selanjutnya dikatakan di sini, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara perhatikan. Ketika anak-anak ini sudah ditendang keluar, sudah mengalami, sudah jatuh dan minta tolong, nggak bisa, saudara, nggak bisa, mungkin dia nggak sanggup lagi keluar dari itu, dari apa yang sedang dialami oleh anak ini, saudara. Raja wali, Allah yang baik-baikkan raja wali itu sangat tahu persis keadaan kita, apapun yang sedang kita alami. Kesulitan, pergumulan, penderitaan, tangisanmu, doamu yang selama ini engkau alami, saudara. Tuhan sudah dengar, Tuhan tahu, dan Tuhan sudah mendengar, dan bahkan Tuhan sudah menjawabnya. Dikatakan di sini, ketika engkau sudah mulai jatuh, engkau nggak sanggup lagi, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, maka Tuhan bagaikan raja wali akan datang. Sebelum engkau kena ke batu, terbentur di batu, terbentur di tanah, Tuhan datang dan mengangkat engkau, dikatakan mengembangkan sayapnya dan menampung engkau di atas pundaknya, saudara. Dengan kata lain, dia akan angkat kita jauh di atas semua badai, jauh di atas semua bukit, dengan segala kekuatannya daripada Tuhan, dan membawa kita kepada kemenangan yang sungguh ajaib. Kita akan baca ayat yang terakhir. Mazmur 91 ayat 4-6. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara perhatikan, tidak perlu takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan menjadi penolong kita. Satu-satunya, dialah Raja Wali yang menolong dan memberkati kita. Memberikan kita kemenangan, lepas dari kemenangan. Bapa, terima kasih mentarikkan firman-Mu kepada kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.